Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Halo. pagi teman-teman. Selamat bergabung di webinar kita hari ini. Betul sekali. Nah, di webinar kita hari ini kita akan membahas tentang mesin printing Sublime yang entry level. Benar Mas Aldi. Ya, khususnya untuk teman-teman para pelaku UMKM atau UMK gitu ya. Ya. Nah, mesinnya itu ada di belakang tuh. Nah, sudah ada beberapa mesin, terus juga ada mesin finishingnya juga, secondary mesinnya ya. Nah, juga nanti ada contohnya dan nanti akan ada live demonya juga. Siap. Betul Nanti sekali. akan saya bantu untuk live demonya. Nah, saya di sini kita nggak sendirian, kita nggak cuma tim dari Wujud Unggul aja yang bertugas di hari ini ya, saya. Siap. Nah, nanti ada tim dari Epson juga, langsung dari Epson Indonesia, dia yang menerangkan mengenai apa ya, tentang printernya ini fungsinya untuk apa aja, terus kenapa kok harus beli mesin printer ini. Betul. Terus habis gitu bisnisnya ini bisa kemana aja, terus habis itu intinya apa ya, dia mau menjelasin lah tentang printer ini tuh gimana ya, printer ini tuh bisnisnya itu bisa ke sini, ke sini, ke sini, ya, gitu output ya, yang bisa dihasilkan di mana aja. Iya, betul. Mungkin dari teman-teman juga mungkin kalau ada pertanyaan gimana nih Mas dari teman-teman nantinya. Kalau misalnya nanti untuk selama webinar, teman-teman akan kita mute dulu, kita mute semuanya. Nah, nanti kalau misalnya bertanya bisa langsung tulis di kolom chat ya. Kolom chat, dan kalau misalnya mau langsung tanya itu bisa raise hand. Jadi gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Zoom ya. Ya. Oke, siap. Nah, aku akan coba ngobrol dulu sama teman-teman dari Epson Indonesia. Di sini ada Pak Firdi. Halo, selamat pagi Pak Firdi. Halo Pak, pagi Pak. Pagi Pak, Mas Deng, Mas Aldi. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Aku belum kenal sebelahnya Mas siapa tadi? Oh ya, sebelah sini ada Sam. Halo Pak. Sam. Sam ini panjangnya Samsul atau? Bukan Pak. Bukan. Saman Hudi. Oh, Saman Hudi. Nah, Mas Sam ini juga dia produk spesialis dari Epson, dari Wujud Unggul. Betul. Yang menjual beberapa produk dari Epson terutama ya. Betul. Kapan hari pernah ini ya? Pernah chattingan sama Pak Firdinya langsung deh kayaknya soal voucher Pak. Voucher. Oh, iya. Kalau vouchernya cepet ya? Iya, kalau voucher cepet. Di sini juga ada Pak Hesti. Selamat pagi Pak Hesti. Halo Pak Hesti, selamat pagi. Pagi semuanya, salam kenal. Saya Hesti. Kebetulan saya ada di Surabaya. Pagi Pak. Pagi Mas Sam, pagi semuanya. Nah, Pak Firdi ini kalau Pak Firdi itu di Jakarta, kalau Pak Hesti di Surabaya. Di Surabaya. Kalau misal ada apa-apa bisa tanya Pak Firdi atau Pak Hesti. Siap. Nah, untuk biar nggak lama-lama langsung aja kita mulai Pak untuk pemaparan produk sublimasi entry level ini di mesin F530 sama circle F130. 130 betul. Ya. Oke, terima kasih Mas. Suara saya jelas ya? Jelas Pakai Pak. masker karena mohon maaf karena saya lagi di office jadinya wajib pakai masker di sini. Gitu. Oke, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat untuk slide-nya, Mas? Udah Pak Firdi. Sudah Pak. Oke, seperti yang sudah ini langsung saya mulai aja nih ya, berarti. Oke, selamat pagi teman-teman semua WU Mates dimanapun berada. Terima kasih sudah join hari ini di webinar WU dengan Epson Indonesia. Pada kesempatan pagi ini
saya akan mencoba memaparkan mengenai unit F130 dan F530 dan saudaranya nih F531. Kalau F530 itu di sini untuk A4 dan F530 ini 24 inci. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya mau mengenalkan diri dulu. Nama saya Firdi. Saya adalah Pre-Sales Engineer di Departemen Commercial and Industrial di PT Epson Indonesia. Ini ada nomor HP saya, ini ada email saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dihubungi langsung ya. Oke, pertama saya mau infoin sedikit nih, apa sih commercial and industry itu. Jadi di divisi yang saya berada itu, yang dijual tuh apa aja sih, atau yang di-handle tuh unit apa aja gitu. Pertama untuk di commercial industry itu kita ada foto genre, jadi printer yang khusus mencetak untuk foto, seperti itu. Jadi apa namanya, semua produknya ini aplikasinya terakhir itu mengenai foto. Ini kalau di Epson itu kita ada yang depannya P. Jadi kalau Epson, kalau biasanya mungkin teman-teman taunya Epson L3130, 3150. Nah, ini sekarang ini ada P series ini untuk foto dan D series ini untuk mini lab. Nah, lalu kita juga punya untuk yang signage. Signage ini juga apa namanya? Serinya itu lengkap. Jadi mau tinta yang ekosolvent ada, yang UV ada, dan resin juga ada. Jadi segmennya cukup lengkap. Biasanya aplikasinya untuk ke stiker, wallpaper, dan juga untuk apa namanya, aplikasi-aplikasi signage yang lain. Nah, yang terakhir adalah tekstil. Nah, tekstil ini sesuai namanya dia memang peruntukannya lebih banyak untuk di bidang tekstil. Nah, untuk kali ini saya hanya membahas untuk tekstil. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai yang foto atau signage bisa kontak ke saya ataupun ke timnya Wujud Unggul nanti biar bisa discuss lebih lanjut. Nah, pertama kita puasa nih lihat yang seger-seger dulu nih, yaitu duit. Duit ini Mumpung bagi-bagi printer THR ya, for Pak. money. Udah pada habis apa udah ini ya THR-nya? Lewat dong, Pak. Udah lewat, Pak. Sama Mas berarti Mas. Lewat maksudnya masuk ke kita langsung ke istri-istri. Iya betul Mas. Kalau suami emang begitu Mas, emang lewat doang. Oke nih printer for money. Nah tapi ini bukannya si printernya buat nyetak duit ya, bukan seperti itu. Tapi printer ini kita gunakan agar bisa menghasilkan income seperti itu. Nah, sebenarnya banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa dihasilkan dari printer, cuman agar lebih spesifik, saya hanya membahas mengenai souvenir and merchandise. Jadi apa aja sih yang bisa dihasilkan untuk barang-barang souvenir dan merchandise ini gitu loh. Dan kenapa merchandise ini jadikan salah satu topik yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Jadi pertama ini, jadi beberapa alasannya adalah pertama low investment. Jadi untuk souvenir ini investasinya cukup rendah lah seperti itu. Jadi hanya membutuhkan printer yang area cetaknya tidak terlalu besar dan tools untuk pendukungnya pun tidak terlalu mahal gitu loh. Jadi investasi yang dibutuhkan untuk memulai usaha di bidang souvenir dan merchandise ini sangat-sangat murah dibandingkan dengan investasi yang lain seperti itu. Nah, dan jika investasinya murah, maka dia resikonya pun lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan memang nggak jalan ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya memang
investasi yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar, jadi resikonya juga tidak terlalu besar. Dan yang kedua adalah customize. Nah, barang-barang souvenir atau merchandise ini adalah sifatnya yang customize. Jadi yang made by order ataupun memang dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Nah, ini biasanya berhubungan dengan apa ya namanya, sikap narsisme seseorang ya. Jadi misalkan ada orang yang cukup narsis, dia mau mau print atau mau cetak fotonya di gelas ataupun di jam, nah itu bisa gitu loh. Jadi sifatnya souvenir dan merchandise ini adalah dia customize. Jadi sesuai dengan kebutuhan user seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah promotion usage ya. Dan kebutuhan promotion atau promosi ini pasti akan terus ada selama apa namanya, selama akan maksudnya gini loh, kebutuhan promosi ini akan tetap ada selama ada bisnis-bisnis baru yang berkembang. Contoh misalkan ada suatu produk, dia ingin memasarkan produk baru, pasti dia akan membuat promosi mengenai produknya itu. Dan promosi ini, barang-barangnya itu sifatnya adalah sifat-sifat ya yang bisa dicetak menggunakan souvenir dan merchandise seperti itu. Jadi contoh, misalkan dia nyebarin pin atau nyebarin gelas ataupun nyebarin jam, kalender seperti itu. Dan itu sifat-sifat itu sifat promosi itu akan terus ada sesuai dengan market yang sedang berkembang. Dan yang berikutnya adalah unik. Nah, jadi souvenir ini juga sifatnya unik. Jadi kita tidak apa namanya, seseorang akan mencetak souvenir ini pasti yang orang lain belum punya gitu loh. Dan ini biasanya berhubungan dengan kreativitas dari user atau teman-teman semua seperti itu. Nah, kreativitas itu akan kita dukung gitu loh dengan hasil cetak yang hasilnya sangat berkualitas seperti itu. Jadi sesuai dengan tagline-nya Epson ya. Jadi beyond your imagination lah seperti. Jadi kita mensupport imajinasi teman-teman atau kreativitas teman-teman untuk menciptakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan yang lain gitu. Dan untuk selanjutnya easy to apply. Jadi cara penggunaan atau cara membuat souvenir ini dia tidak membutuhkan suatu skill yang terlalu deep. Jadi hanya mungkin trial error beberapa kali teman-teman sudah bisa expert untuk mencetak atau membuat souvenir seperti itu. Oke, lalu saya lanjut. Souvenirnya jenis apa aja sih yang biasanya dibuat? Nah, ini adalah sebagian kecil contoh-contoh souvenir yang bisa dihasilkan oleh teman-teman untuk produk untuk kebutuhan yang tadi ya saya bilang. Contoh di sini ada untuk bantal untuk couple, lalu ada piring, lalu yang umum itu gelas. Gelas tuh contoh nih kayak gini nih, ada gelas couple. Jadi kalau lalu baju, nah macam-macam ya. Ini hanya sebagian kecil contoh dari souvenir atau merchandise yang bisa dihasilkan teman-teman menggunakan printer dari Epson. Nah, print produk tadi itu dihasilkan menggunakan teknik dye sublimasi. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang paham ataupun mungkin baru dengar apa sih dye sublimasi itu. Dye sublimasi itu adalah suatu proses untuk mencetak atau ya mencetak sih sebuah produk. Pertama kita print dulu di media kertas, lalu media kertas itu ditempelkan ke media yang ingin kita aplikasikan dengan menggunakan proses
transfer atau proses pemanasan. Nah, setelah proses pemanasan, maka gambar yang atau image yang sudah kita cetak di kertas tersebut akan pindah atau ditransfer ke media yang ingin kita aplikasikan. Nah, ini adalah sebuah proses yang kita sebut namanya proses dye sublimation. Kertas yang digunakan adalah kertas yang memang khusus untuk kertas sublimasi atau kita sebutnya biasanya kertas transfer. Dan bahan yang bisa diaplikasikan untuk pertama untuk kain ya. Untuk kain itu adalah bahan yang bersifat atau bahan berjenis polyester. Nah, tapi kalau untuk media-media yang lain kan tadi ada piring, ada gelas, ada mangkok segala macam ya. Itu tetap bisa karena nanti ada proses yang kita sebut pretreatment. Jadi cairan tersebut dilapisi oleh semprotan ataupun permukaan yang ingin kita aplikasikan itu kita semprotkan dengan cairan pretreatment. Nah, nanti dia secara otomatis bisa digunakan untuk mentransfer media atau image yang ingin kita gunakan. Oke, nah kalau dari Epson, untuk mendukung kreativitas atau mendukung kebutuhan market, kita menyediakan lini program yang cukup lengkap ya. Mulai dari yang ukurannya A4, F130, lalu kita punya yang 24 inci, 44 inci, 64 inci, sampai 76 inci. Nah, ini jadi secara kebutuhan user, lini yang sudah bisa dihandle oleh Epson ini sudah cukup lengkap. Kita mau print dari yang ukuran kecil sampai yang paling besar pun yang 1,8 meter ini sudah ada gitu. Ya, ini produk-produk ini nanti akan digunakan sesuai dengan kebutuhan ataupun market yang sedang teman-teman jalani. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas mengenai 2 unit yang paling entry, yang paling dasar yaitu F130 dan F530. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mungkin memulai usahanya dari yang paling kecil ini nanti bisa sampai ke yang paling besar. Karena sudah banyak contohnya nih. Startnya mulai dari printer F63, sekarang mereka sudah punya F10.000 sampai 2 unit lebih itu sudah ada sampelnya seperti itu. Nah, ini beberapa masalah yang muncul jika teman-teman ingin memulai usaha di bidang dye sublimasi, khususnya untuk souvenir ataupun untuk merchandise. Nah, pertama adalah memilih printer dye sublimation dengan ukuran yang kecil. Nah, kalau teman-teman browsing ataupun searching mau nyari printer dye sublimation yang kecil itu biasanya akan muncul printer Epson atau printer sejenis lainnya yang untuk dokumen tapi dimodifikasi menggunakan tinta sublim. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, mau mencari printer resmi itu nggak ada gitu loh. Jadi semuanya pasti printer modifikasi. Dan yang jelas untuk modifikasi pasti garansinya itu akan hangus karena tintanya sudah diganti atau sudah direfill dengan tinta sublimasi, bukan lagi menggunakan tinta original. Lalu secara kualitas biasanya nih ya, kalau barang-barang modifikasi itu kualitasnya tidak sebagus dengan printer branded. Karena nanti ada hal yang memang didesain tidak cocok tapi dipaksain gitu. Contoh printer L series kita sudah desain menggunakan tinta untuk dokumen tapi diisi menggunakan tinta dye sublimasi. Nah, ini nanti karakteristik tintanya pasti berbeda dan akan mempengaruhi printhead yang digunakan. Lalu garansinya juga angus dan tidak bisa dibawa ke service center.
Dan yang terakhir pasti kita mencari harga printer yang terjangkau dan konsumsi tinta yang paling irit agar cuannya kita nih semakin banyak gitu loh. Nah, ini adalah masalah-masalah yang muncul jika kita ingin mencari printer kecil yang khusus untuk merchandise ataupun souvenir. Karena fakta yang ada saat ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di marketplace pasti printer modifikasi ini adalah printer yang digunakan untuk memulai bisnis di souvenir yang banyak beredar saat ini. Contohnya ini printer L110 yang sudah diisi tinta sublimasi. Nah, ini kan printer untuk dokumen nih, tapi tintanya sudah direfill. Seperti ini jelas garansinya hangus dan hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu tintanya pun pasti bukan tinta original. Karena ini adalah tinta third party yang memang dibuat tidak memperhitungkan dengan karakteristik printhead yang digunakan seperti itu. Jadi ya dia asal bikin tinta bikin aja, yang penting nanti yang pakai terserah. Nah, ya ini yang sudah saya sebutkan pasti tidak ada garansi. Dan yang terakhir kualitasnya tidak sebagus dengan printer yang branded. Nah, untuk menjawab semua keluh kesah ya, semua keluhan dari customer ataupun di market, Epson meluncurkan printer dengan kebutuhan yang sesuai dengan di market. Ya, ini adalah F130, yaitu printer pertama Epson ukuran A4 khusus untuk dye sublimasi. Dan di atasnya ini ada kakaknya yaitu Surcolor F530 dan F531 dengan ukuran yang lebih besar yaitu 24 inci. Nah, pertama kita bahas dulu nih untuk yang F130. Ukuran A4. Nah, apa sih fitur-fitur dari produk F130 ini? Pertama, dia bentuknya sangat kecil, sangat compact. Jadi ini ukurannya sebesar printer L series kalau teman-teman tahu ya. Jadi memang cukup kecil kalau teman-teman ada keterbatasan untuk ruangan, mau memulai usaha, wah saya mulainya di rumah aja dulu deh. Saya kayaknya belum bisa nih untuk sewa ruko ataupun cari tempat yang lebih luas. Ini sangat-sangat memungkinkan menggunakan printer ini karena kebutuhan space-nya itu sangat kecil. Dan secara speed, dia 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan printer dye sublimasi modifikasi. Lalu ini adalah printer yang memang dikhususkan dari awal untuk digunakan sebagai printer dye sublimasi gitu loh. Jadi memang bukan modifikasi lagi, tapi ini memang sudah dibuat, dirancang untuk printer dye sublimasi. Nah, tintanya yang digunakan itu sama dengan tinta L series, yaitu bentuknya botolan atau kita sebutnya CISS gitu loh. Jadi tidak menggunakan cartridge ataupun tidak menggunakan refill tinta. Jadi dia bentuknya botolan dan diisi di tabungnya di printernya seperti itu. Kapasitasnya cukup besar yaitu sekitar 140 mili untuk tiap warna. Dan sudah dilengkapi dengan maintenance tanks untuk kemudahan maintenance. Nah, jadi kalau printer modifikasi itu biasanya tidak ada maintenance tanks-nya. Dia maintenance tank-nya ada di dalam. Kalau dia sudah penuh, maka printer tersebut harus dibawa ke service center untuk di-reset seperti itu. Nah, jadi untuk mempermudah penggunaan ataupun maintenance, printer F130 sudah dilengkapi dengan maintenance tanks. Jadi kalau misalkan dia penuh, tinggal cabut terus dia ganti dengan yang baru. Nah, ini adalah fitur-fitur tambahan dari F130. Secara konektivitas sudah memiliki 3 buah jaringan. Pertama, Wi-Fi,
LAN, dan USB. Nah, jadi kalau teman-teman dikasih kebebasan nih, saya mau pakai WiFi, mau pakai LAN atau USB, itu semua sudah di-cover oleh F130. Kalau di printer modifikasi biasanya hanya USB, seperti itu. Lalu yang kedua, memiliki LCD yang dapat dimiringkan. LCD-nya ini jadi bisa diatur tingkat kemiringannya, dan LCD ini fungsinya untuk memberikan informasi yang jelas mengenai status dari printer. Contoh dari konsumsi tintanya, lalu misalkan dia butuh maintenance, seperti itu. Jadi secara penggunaan jauh lebih mudah karena status ataupun eee, informasi dari printer ini bisa langsung terdisplay di LCD-nya tanpa kita harus connect lagi ke PC. Karena biasanya printer modifikasi itu tidak ada LCD-nya, karena biasanya dicari yang paling murah ataupun paling low end yang tidak memiliki LCD, dan itu akan dan lalu dibuat dimodifikasi seperti itu. Lalu garansi. Nah, printer ini sudah memiliki garansi resmi dari Epson Indonesia selama 1 tahun atau 6.000 lembar. Nah, ini adalah mana yang lebih dulu tercapai ya. Jadi tapi kalau 1 tahun saya rasa oke lah untuk sebuah printer produksi. Jadi teman-teman sambil produksi, sambil apa namanya, sambil ngejalanin usahanya itu tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was, nanti kalau rusak ini nanti saya mesti nyiapin budget sekian untuk ganti ini, ganti ini, ganti ini. Nah, teman-teman sudah nggak perlu khawatir lagi, ya kalau ada apa-apa ya udah kita bawa aja ke service center selama 1 tahun, atau masih dalam di bawah 6.000 lembar, semuanya masih di-cover oleh Epson. Dan garansinya Epson itu termasuk dengan printhead ya, karena printhead itu di Epson bukan consumable, jadi jatuhnya ke spare part. Nah, yang terakhir, secara feature sudah dilengkapi dengan tempat untuk kertas. Dia ada di bawah, jadi tempatnya kalau modifikasi itu kan kertasnya masuk dari atas. Tapi kalau ini dia kertasnya masuk dari bawah dan sudah bisa menampung sampai 150 lembar kertas. Jadi secara penggunaan jauh lebih efisien. Nah, lalu kita beralih ke printer F530. F530 ini sedikit lebih besar, yaitu 24 inci. Ukurannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Berikut adalah fitur-fitur yang ada di F530. Pertama, secara ukuran ini juga walaupun bisa mencetak sampai 24 inci, tapi ukurannya ini compact. Jadi ukurannya itu hanya segini nih, 1106 kali 718 mm untuk panjang dan lebarnya. Jadi sangat sangat kecil ya. Jadi teman-teman bisa taruh di ruangannya yang tidak butuh ruangan yang terlalu besar. Lalu untuk kecepatan cetaknya dia bisa sampai 21 meter per jam untuk yang roll paper, atau bisa untuk kertas A1 dia hanya membutuhkan waktu 62 detik dengan settingan 2 pas resolusi 600 kali 1200 dpi. Dan untuk tintanya, jadi tinta ini hanya ada 4 warna, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black untuk F530. Tapi kalau untuk F531 dia memiliki warna fluorescent. Jadi cyan, black, fluorescent yellow, dan fluorescent pink. Nah, biasanya warna-warna fluorescent ini banyak dipakai untuk produk-produk yang apa ya, lebih eye catching lah. Jadi karena warnanya ini kayak stabilo pink dan stabilo kuning. Jadi warnanya lebih jreng. Dan sama dengan F130 sudah terintegrasi dengan WiFi, USB, dan LAN. Lalu sudah memiliki built-in rotary cutter. Jadi sudah ada pemotong kertasnya. Jadi teman-teman nggak usah lagi potong manual pakai cutter atau pakai gunting. Jadi dia sudah dilengkapi dengan pemotong otomatis. Dan yang terakhir adalah sudah
dilengkapi garansi 1 tahun. Nah, ini adalah contoh F530 dan F531. Jadi kalau teman-teman pertama beli yang F530, tintanya itu cyan, magenta, yellow, dan black. Dan tapi tidak bisa ditukar atau misalkan saya pengen pakai yang fluorescent yellow-nya deh. Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau sudah pakai F530 ya tintanya CMYK. Kalau F531 tintanya cyan, black, fluorescent yellow, dan fluorescent pink seperti itu. Nah, ini adalah feature tambahannya dari F530 atau F531. Untuk tintanya juga sama dengan F130 sudah menggunakan CISS ink system. Nah, tinta yang digunakan ini sama ya. Jadi untuk F530, F531, F130 ini tintanya kodenya sama seperti itu. Kecuali yang fluorescent pink dan fluorescent yellow. Satu botol kapasitasnya 140 mili. Tangki yang ada di printer ini kapasitasnya 106 mili. Sudah dilengkapi dengan touchscreen. Nah, kalau tadi F130 itu hanya LCD, belum touchscreen, tapi kalau F530, F531 ini sudah ada touchscreen-nya. Ukurannya cukup besar, yaitu 4,3 inci. Lalu untuk F530 dan F531 ini juga mendapatkan Epson Edge Print. Apa sih Epson Edge Print ini? Epson Edge Print ini dia adalah software RIP yang biasanya digunakan untuk mencetak produk-produk tekstil ya. Jadi dia bisa step and repeat, terus dia bisa bisa print panjang seperti itu. Jadi softwarenya ini bisa dipakai di F530 dan F531 untuk produksi. Tapi kalau misalkan teman-teman, saya nggak mau pakai softwarenya ini, saya mau pakai print langsung aja dari Windows, itu juga bisa. Jadi secara penggunaan bisa menggunakan Edge Print atau bisa menggunakan driver Windows. Nah, yang paling penting untuk F530 dan F531 ini adalah dia sudah dilengkapi dengan paper untuk roll paper. Nah, jadi kalau teman-teman mau nyetak panjang gitu, jadi ya udah pakai aja roll paper ukuran yang 24 inci dan core-nya ini atau lubangnya itu yang 2 inci. Nah, jadi teman-teman bisa langsung nyetak sampai misalkan saya ada kebutuhan cetak untuk 10 meter, ya udah langsung aja pakai roll paper bisa bisa mencetak sampai panjang seperti itu. Dan juga sudah dilengkapi dengan auto seat feeder. Jadi kalau misalkan teman-teman pas lagi pasang roll, tiba-tiba ada mau cetak buat muk nih, pakai kertas A4 aja. Ya udah tinggal taruh aja kertas A4-nya tanpa teman-teman harus ngelepas lagi roll paper-nya. Jadi bisa langsung taruh print di A4 satu gitu misalkan. Satu terus nanti cetak lagi yang roll, itu bisa. Jadi tanpa harus membuka atau melepas roll-nya, dia sudah bisa menggunakan yang sheet sampai 50 lembar maksimal kapasitasnya. Nah, itu adalah tadi feature-feature yang ada di F530 dan F531. Nah, mungkin teman-teman berpikir nih ya, itu kayaknya sama aja, itu printernya sama kayak printer L series, cuman tintanya aja diganti sama tinta originalnya Epson. Nah, kalau misalkan saya beli printer yang modifikasi, tapi terus saya ganti tintanya, saya isi tintanya dengan tinta originalnya Epson, pasti hasilnya sama deh. Mungkin di bayangan teman-teman ada pemikiran seperti itu. Nah, cuman sayang sekali pemikiran itu salah gitu. Jadi walaupun teman-teman menggunakan tinta original dari Epson yang dimasukkan ke dalam printer modifikasi, hasilnya pasti berbeda dengan yang ditampilkan oleh printer F130 dan F530. Nah, yang membedakan apa sih? Atau apa sih yang bikin beda? Karena di dalam printer F130 ini sudah disematkan atau sudah diisi oleh program
yang memang untuk mencetak proses dari sublimasi gitu loh. Kalau printer L series, printer modifikasi ini biasanya kan base-nya printer L series. Printer L series ini biasanya digunakan untuk mencetak dokumen. Nah, bukan untuk proses desublimasi. Nah, itulah yang membedakan. Jadi kita kalau di Epson tuh kita sebutnya dengan lookup table. Jadi kombinasi warna CMYK, kombinasi warna RGB yang dikonvert ke CMYK. Seperti itu. Jadi lookup table-nya antara L series dan lookup table antara F130 itu berbeda. Jadi makanya hasilnya juga berbeda. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau untuk printer L series itu LUT-nya atau lookup table-nya ini khusus untuk dokumen. Tapi kalau untuk printer F130 dan F530 ini LUT-nya memang dikhususkan untuk desublimasi. Jadi kombinasi pencampuran warnanya itu lebih banyak dibandingkan dengan LUT miliknya L series seperti itu. Nah, untuk membuktikannya saya mengadakan sedikit percobaan. Jadi kita dari Epson menggunakan printer F130 dan printer L series modifikasi mencetak di kertas yang sama dan image yang sama atau file yang sama dengan settingan yang sama. Nah, kita lihat di sini kita coba di rigid media. Rigid media ini jadi media yang keras. Contohnya kayak tadi ada piring, ada mug, ada mangkok, lalu di bahan porselen seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari F130. Bisa dilihat warnanya lebih natural, warna orangnya, warna bunganya juga lebih natural. Tapi ini adalah hasil yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh printer L series modifikasi dengan tinta yang sama, kertas yang sama, dan juga file yang sama. Nah, jadi bisa dilihat di sini warnanya lebih merah, lebih reddish ya, lebih merah. Kalau di sini warnanya lebih natural. Lalu kita coba untuk bendingnya, kita lihat bendingnya ini, kalau yang di F130 ini dia lebih halus warnanya nih. Dan tidak ada garis-garis. Tapi kalau di printer modifikasi ini bisa dilihat di hampir di seluruh bagian ini dia ada garis-garis seperti itu. Nah, lalu di bahan untuk grayness atau untuk warna kulit bisa dilihat warna kulitnya ini lebih natural dibandingkan dengan warna kulit yang dihasilkan di printer modifikasi. Nah, kenapa ini penting? Biasanya kalau untuk souvenir ataupun merchandise itu biasanya itu tadi berhubungan dengan narsisme. Jadi banyak yang mencetak foto ataupun muka ya, banyak mencetak muka di produk-produk tersebut gitu. Jadi hasilnya bisa dilihat pasti customer jauh lebih puas dengan hasil yang sebelah kiri dibandingkan dengan hasil sebelah kanan. Nah, ini adalah kalau tadi kita nyobanya di bahan yang rigid, sekarang kita coba di bahan yang tekstil. Bahan tekstil, nah ini bisa dilihat warnanya juga beda ya. Warnanya di sini lebih natural dan ini warnanya lebih gelap. Oke, Mas Aldi, sepertinya dari saya cukup untuk pemaparan mengenai unit F130 dan F530 beserta keunggulan-keunggulan dan feature yang dimilikinya. Saya lanjutkan lagi, saya kembalikan lagi ke Mas Aldi. Thank you Pak. Sama-sama. Pak Firdy. Pak sambil pertanyaan ya Pak? Udah lumayan banyak yang masuk ya, Mas? Iya, pertanyaannya cukup banyak nih. Cukup banyak.
Kita mulai dari Pak Kris Nugroho. Izin bertanya, apakah setiap saat printer Epson digunakan dalam kondisi suhu ruangan di bawah 85%, masih bisa menghasilkan produk quality yang bagus? Apakah ada cacat? RH 8 di bawah 85% ini 85% apa ya? room humidity kalau nggak salah, Pak. Humidity Tipe biasanya sih humidity sih biasanya sih kisaran di kalau kita pakai ini ya, kalau pakai AC ruangan tuh sekitar 54%, 55% ya. Kalau dia 85 berarti lebih kering ya. Kalau sebentar saya lihat di brosurnya ya. Ada brosur. Aku sambil nyalain printerku ya, Pak. Ya, siap. Kalau untuk printer F130 dan F530 ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan suhu ruangan yang sangat dingin sih, Mas. Jadi untuk ruangan normal tanpa AC pun nggak ada masalah ya. Siap. Mungkin pertanyaannya Pak Nugroho ini terkait sama ini kali ya Pak ya, sama jenis tinta yang dipakai ya, Sublime. Khawatirnya kalau humidity-nya panas kan mempengaruhi dari tinta kita juga kan. Itu. Kalau dari dokumen teknikalnya ya Pak ya, untuk operating itu humidity-nya itu antara 20 sampai 80%. Kalau untuk penyimpanan itu 5 sampai 85%. Untuk humidity yang bisa standar lah ya, standar yang bisa dipakai ya. Nah, untuk untuk suhu untuk operating itu 10 sampai 35 derajat Celcius. Nah, untuk penyimpanan bisa sampai minus 20 sampai 40 derajat Celcius itu masih bisa, masih oke. Seperti itu, Pak. Kalau tinta Sublime ini kan dia karakteristiknya tidak terlalu cepat menggumpal ya, Pak ya? Iya. Masuk dalam D kan dia kategori tinta. Kategori tinta dye. Kalau demo unit kita aja 3 bulan nggak nyala, cleaning sekali, jangan dilakuin terus berarti ini. Tapi sebenarnya kayak gitu jadi testimoni buat kita untuk edukasi ke dealer apa yang terjadi dengan demo unit kita Pak Firdi ya. Betul. Karena ya sampelnya pas kemarin awal-awal kita PSBB Pak. Iya. 3 bulan kondisi mesin harus mati karena kantor tutup semua. Begitu dinyalain pertama kali kondisinya ya ada clogging sedikit. Terus kita cleaning sekali udah normal. Siap. Lanjut Mas Aldi. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan. Ada Pak. Mana lagi tadi ya? Di bawah Mas. Oke. Ada Pak Firman. Apa yang membedakan F130 dengan L series yang di mode Sublime selain dari garansi ya Pak? Terus printhead-nya bedanya apa? Itu tadi. Jadi kalau di Epson itu printhead dibuat karena kita kan memang membuat sendiri ya printhead ya. Jadi printhead ini dibuat menyesuaikan dengan tinta yang digunakan. Contoh kita punya printer EcoSolvent, tintanya EcoSolvent, printhead-nya memang dibuat karakteristiknya sesuai dengan tintanya EcoSolvent. Jadi lubang keluarnya itu dibuat lebih besar, 4,2 pikoliter. Dibandingkan dengan printhead untuk printer foto yang menggunakan tinta pigmen. Dia menggunakan kalau menggunakan tinta pigmen itu nozzle-nya lebih kecil, sekitar 3,5 pikoliter seperti itu. Jadi pertama yang jelas printhead-nya beda. Bedanya di apa? Karakteristiknya yang berbeda. Jadi karakteristiknya dibuat berbeda dengan menyesuaikan dengan tinta yang digunakan. Yang kedua, software yang ada di dalam printernya, yang tadi saya sebutkan namanya LUT atau lookup table itu, beda antara LUT yang ada di L series dengan LUT yang ada di
F130. Makanya tadi kita coba dengan tinta yang sama, file yang sama, kertas yang sama, tapi hasilnya bisa beda. Nah, itu sih. Yang paling mendasar sih itu sih, Pak. Kalau untuk perbedaan antara F130 dengan L series yang dimodifikasi seperti itu. Oke, thank you Pak. Ya. Oke, next pertanyaan. Ya, dari Pak Slamet Rianto. Selamat Rianto. Boleh dibacakan Mas Em? Kak, untuk pemakaian minimal berapa hari sekali ya, biar tinta tidak kering? Kalau printer sih biasanya sih normalnya sih setiap hari dipakai, dan kita berdoa kalau ini untuk produksi ya dipakai 24 jam. Karena memang ada di customer kami juga untuk printer sublimasi yang besar ini dia running sehari itu 20 jam. 22 jam, sorry. Sehari running 22 jam. Tapi kalau memang kebutuhannya kurang dari itu, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, untuk tinta dye sublimasi ini base-nya dia dye ink. Jadi water base. Jadi berbahan dasar air. Jadi apa namanya? Tingkat kepadatan tintanya itu tidak, vikositas tintanya itu tidak terlalu kental seperti itu. Nah, kalau tadi saya cerita 3 bulan mati, dihidupin lagi masih aman ya. Kalau ini mungkin ya seminggu sekali atau 3 hari sekali dihidupin lah. Nozzle check seperti itu. Seperti itu sih Mas. Kalau untuk pemakaian standarnya, semoga sih tiap hari dipakai biar ada produksi terus ya. Iya Pak, betul sekali ya, biar apa ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Firdi tadi itu, kan mesin ini untuk mencetak uang, maksudnya bukan untuk mencetak uangnya, tapi menghasilkan uang. Aku ngasih gambaran ke teman-teman yang ikut webinar kali ini ya. Aku ada satu contoh Pak. Ini dia keren sekali, cuman dia cara mengaplikasinya itu berbeda. Dia dilukis, tapi harusnya ini bisa disublim dan dijual sangat fantastis harganya Pak. Iya. Kemarin juga saya nemuin buat ini Mas, buat kaligrafi di masjid. Nyetaknya di atas apa namanya itu, keramik. Jadi dicetaknya sesuai dengan ukuran keramiknya, nanti digabung jadi satu, jadi kayak puzzle. Nah, itu jadi, ya itu dia tergantung dengan kreativitas dengan teman-teman sih untuk pemakaiannya. Keramik Pak? Iya, keramik. Oh. Jadi dipakai untuk kaligrafi di masjid. Kalau aku nih, ini Pak, itu harganya 13,5 juta. Apa tuh? Untuk cetak, mana ya? Oh, sebentar Pak. Salah share screen. Kurang aqua kayaknya soal ini. Di puasa Pak, nggak boleh minum aqua. Mana ya, kok nggak bisa di slide ya? Nah, ini nih. Nah, ini tuh harganya 13,5 ya. Produknya kayak gimana? Produknya itu kayak gini, teman-teman. Kayak gini nih. Oh, iya. Keren ya. Jadi kayak puzzle disusun ya gitu ya Mas ya. Iya, tapi dari piring. Ini kemarin waktu saya mau nyerit Pak, tanya Pak. Saya kira harganya ratusan ribu atau berapa. Harganya 13,5 juta. Keren. Jadi kalau pas lagi arisan piring habis bisa dipakai juga berarti ini. Kalau lagi bukber gini ya Pak, bisa Pak. Oke, nah saya langsung sambil demo unit ya Pak. Iya boleh.
Boleh dibacakan apa pertanyaannya Mas Em. Jadi aku sambil demo unit ya. Siap. Iya. Mati dulu. Cek, apakah masuk? Bentar. Pak Firzi, itu ada pertanyaan dari Pak Nanang. Sambil kita nunggu tim wujud tunggu. Ini gedein, sorry. Ini untuk unitnya, unit mesin printer ya. Ukurannya kalau ini yang 530 atau F531, teman-teman. Kebetulan yang ada di kantor kita ini ya dia F530. Sesuai dengan yang dijelaskan sama Pak Firdi, tintanya CMYK ya. Ini black pakai K, magenta, yellow sama cyan. Untuk ngisinya gampang, tinggal ini dibuka. Terus diisi. Nah, Mas bisa langsung ngeprint? Pak Budi, laptop error, mohon tunggu. Nah, ini akan kita cetak 2 file ini ya. 2 file ini, yang kertasnya yang roll. Kertasnya yang roll 60 cm. Jadi printer ini bisa mencetak lebar areanya itu mencetaknya 60 cm. Sedangkan dari papernya sendiri maksimalnya itu sekitar 60,7 kalau nggak salah ya, antara 60,7 kalau nggak 60,9. Nah, dia juga bisa untuk cetak yang sheet atau yang apa lembaran maksimal di ukuran A3. Nah, ini adalah hasil dari berawal dari F530 dan F531. Bisa dilihat di sini ada tumbler, jam dinding ini, foto spot. Nah, ini udah selesai nih. Oh, belum ya. Ada log foto. Nah, ini bisa diganti dengan foto atau apa ya, gambar-gambar kenangan gitulah. Jadi biar nggak monoton. Sama dengan yang ada di jam itu kan ada di bawah itu ada kan foto pasangannya. Nah, di rock foto ini itu batu. Bisa. Nah, di sini ada juga mesin secondary mesin atau mesin finishingnya ini adalah mesin heat press. Nah, mesin ini dia multifungsi, itu bisa untuk media-media yang ada di sini, tapi dia yang datar ya, yang datar. Yang 3D. Jadi kayak botol spot ini, terus tumbler, terus yang rock frame ini, itu bisa. Tapi kalau yang datar-datar kayak seperti mousepad, lanyard, itu dia menggunakan mesin press sendiri. Nah, yang ini itu untuk yang tumbler, botol spot. Nah, kita akan cetak di botol spot ini. Ini kita akan lihat dulu proses printnya seperti apa hasilnya. Tadi aku udah ngeprint, langsung ditempelkan ke sini. Aman, Kak? Ya, record dulu. Sebentar.
Nah ini. Potong Mas. Tes. Nah ini hasilnya. Jangan lupa di mirror ya teman-teman untuk proses printnya. Nah ini juga tadi kita ngeprint di warna-warna yang lainnya. Ini kemarin booming buat masker ya, Mas Aldi. Betul. Masker jadi dicetak di paper ini, terus habis itu kita press ke masker yang scuba waktu zaman 2020. Iya. Awal-awal pandemi itu ya. Nah sekarang kita lanjut ke hasil demonya ya. Itu dimasukkan dulu ke dalam itu ya, vakumnya ya. Gimana Pak? Dimasukkan ke dalam vakumnya ya itu ya. Iya betul. Jadi ada namanya silikon vakum kayak gini. Silikon vakum ya? Iya Pak. Jadi dia elastis. Jangan lupa pakai sarung tangan ya guys. Karena di sini panas sekali. Katanya kemarin udah habis dari itu. Gunung Kidul bertapa. Sudah kebal ya Pak? Perasaan atau tangan yang kebal? Kok yang kebalik deh? Kebalik. Iya. Turun lagi. Baterai mudun. Betul lagi. Sebentar, karena suhunya turun, kita harus nunggu suhunya naik lagi ya. Ini saya sambil jawab tadi pertanyaannya Pak Nanang. Boleh. Udah di sebagian dijawab Pak Esti ya. Medianya apa aja yang digunakan? Biasanya kita menggunakan medianya kertas transfer. Lalu kecepatan cetaknya. Nah, kecepatan cetaknya itu kalau F130 itu dia untuk production-nya itu 65 detik. Lalu untuk quality itu 152 detik. Nah, jadi kecepatannya itu per A4 ya. Per A4. Lalu kapasitas tinta sudah dijawab Pak Hesti tadi. Di tabungnya itu 140 mili, tapi di tangki printernya itu 106 mili. Nah, maksimum resolution printernya itu 600 kali 1200 dpi. Lalu Epson F130 dapat tinta berapa warna? Tintanya dapat 4 warna, Pak. Jadi pertama kali beli, itu Bapak dapat tinta 4 warna, masing-masing 140 mili. Satu buah maintenance box. Jadi udah pokoknya beli printer ini udah langsung produksi lah. Tapi beli press-pressannya dulu, jangan lupa. Nanti nggak bisa di-press nanti. Lalu ini ada pertanyaan dari Lee dan Roni. Pengaplikasian hasil print ke kaos apakah sama seperti DTF? DTF itu kan direct to film ya. Sama sih sebenarnya. Cuman kalau DTF itu dia ke film, kalau ini ke kertas transfer gitu loh. Jadi sebenarnya prinsipnya hampir sama.
di print ke media kertas transfer atau ke media film, lalu ditempelkan ke media ke bahan yang ingin kita aplikasikan, lalu dipanaskan. Setelah dipanaskan nanti dari kertas transfer atau dari film tersebut pindah ke media yang ingin diaplikasikan. Bisakah tinta sublim diganti tinta DTF? Nah, inilah kalau di Indonesia memang sangat-sangat kreatif memang. Jadi kalau saya bilang sih jangan ya, karena tinta sublim itu tadi itu base-nya itu water base. Tapi kalau tinta DTF itu setahu saya dia sifat tipenya pigmen. Jadi secara chemical-nya itu udah beda, dan secara karakteristik print head-nya pasti berbeda sih. Dan biasanya kalau di DTF itu ada tinta putih. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini kan dia tidak ada tinta putih. Itu. Kalau untuk keawetan hasil printing dengan DTF bagaimana? Nah, kalau DTF itu dia sebenarnya direct to film itu yang bikin nempelnya itu kan dia powdernya itu ya. Jadi dari printer dicetak ke bahan film, lalu ditaburi oleh powder. Nah, powdernya ini yang akan mencetak ke bahan ke media yang mau diaplikasikan. Nah, powdernya ini memang lebih apa ya? Lebih bentuknya dia kayak karet sih seperti itu, nanti jadi kayak karet ya. Tapi kalau sublimasi, tintanya itu menyerap ke dalam serat kain. Jadi bukan menempel ya, tapi menyerap ke dalam serat kain. Nah, itu kalau saya bilang keawetannya lebih awet untuk yang sublimasi. Contoh nih ya, contoh kayak kerudung ya. Kerudung itu kan dia 200, Pak. sublimasi ataupun bahan-bahan jersey seperti itu. Seperti itu sih Pak jawabannya Pak kalau untuk keawetan. Kalau satu lagi nih ada pertanyaan, kertas 280 gram nih ya, mungkin ya. 280 gram itu kalau untuk kertas transfer kayaknya nggak ada yang 280 gram deh. Paling Setahu saya ini kisaran 100 ya, antara Pak. 100 ya Pak Ya. SD ya. Mungkin Bapak ini mungkin masih apa ya? Masih bahasa Inggrisnya ya? Apa? Aplikasi printernya itu loh, Pak. Mungkin Oh, dia lagi nyari printer yang bisa untuk print di atas di Gramatur yang 200. Kemungkinan ya. Kalau 280 gram itu kan dia tebel banget ya. Tebel. Dan Mungkin aplikasinya awal-awal nggak mungkin untuk bisa ya. sublim kan, Pak? Iya betul. Aplikasinya bukan untuk sublim biasanya. Tapi Karena kalau sebenarnya untuk paper transfer ini kan teknologinya kan dikasih ini ya Pak ya, dikasih pre-treatmentnya sama perusahaan, sama ini ya, sama pabrik ya. Bukan semua paper bisa untuk ngerjain ya transfer sublim kan. betul. Jadi memang kalau kertas transfer ini dia memang dibuat khusus pori-pori kertasnya ini lebih besar nih Pak untuk menampung tinta sementara. Ya, jadi saat diproses panas, tinta yang ada di pori-pori kertas itu dia pindah ke bahan kain. Nah, mungkin kalau pertanyaannya Pak Suratno ini aplikasinya mungkin bukan untuk sublimasi kali. Ya. Seperti itu. Nah, Bapak-Bapak, ini sudah hampir 200. Kita mulai untuk proses penyublimannya ya. Nah, jadi setelah dimasukkan kayak gini, ini tinggal divakum. Itu selangnya buat apa, Mas? Gimana, Pak? Selangnya itu. Untuk nyedot vakumnya, untuk nyedot udaranya. Vakum. Ya. Jangan sampai ada udara yang tersisa. Hasilnya berarti
hasilnya berarti dari itu ya Mas ya, dari hulu sampai hilir harus benar-benar sempurna ya Mas ya, untuk menghasilkan hasil aplikasi atau produk Iya yang Pak, jadi anginnya tuh biar hilang dulu, biar dia tuh kayak merekat gitu loh Pak. Itu pengaruhnya kalau ada bubble ataupun angin, hasilnya nggak nempel semua ya, yang tinta yang ada di transfer paper ya Mas ya? Tertransfer dengan sempurna. Nah, ini kita press tadi startnya di 8 menit ya, tapi untuk botol spot ini setahu saya cuman 5-6 menit aja. Itu satu alat itu bisa masuk berapa botol, Mas? Mas, ini berarti sekali produksi hanya bisa 1 botol. Oh. Enggak, ya, satu proses itu bisa 3 botol. Jadi 3 botol. Silikon vakumnya itu ada yang bercabang 3 gitu loh. Oh. Ya. Sekali proses langsung 3 botol. Ini sudah jalan 3 menit. Oke. Jadi ada memang Pak, sebentar. Ya. Itu Gimana, dari Pak? Bu Liandra atau Bapak, untuk cairan pre-treatment, apakah sudah termasuk di paket penjualan F10.030, F10030 ataupun F530? Terlalu banyak. Pasti terlalu sering jualannya 10.030 kayaknya. Amin. Kalau cairan pretreatmentnya belum termasuk Ibu kalian ya, Ibu Iliandra ya, belum termasuk Bu. Jadi cairan treatment ataupun mesin press itu tidak termasuk dalam paket penjualan F130. Namun biasanya dari Wujud Unggul menawarkan solusi nih, dibundling biasanya nanti dengan produk. Terus terang memang untuk produk pressnya ini bukan produknya Epson. Jadi untuk supporting tools-nya ini tidak disediakan oleh Epson, tapi sudah banyak produk-produk third party yang memang sudah kompatibel dengan dan biasa digunakan dengan produk Epson. Di atasnya ada lagi Pak untuk Ada tuh tinta. Ini tinta. kalender nih. Kalau kalender beda lagi ya Pak ya? Beda ya, betul. Ini khusus Kalender untuk itu biasanya aplikasi ini, mesinnya Pak ya? mesin Cetak. mesin cetak menggunakan kertas art paper. Ya. Jadi Teknologi lagi. beda teknologi, betul. Pak, sorry, masalah sublim print cetak sublim ini kan sebenarnya nggak butuh treatment, Pak. Nggak butuh cairan treatment kan. Cuman kita pakai transfer paper, di print, terus ditempelin ke medianya kan. Betul, Pak. Nah, jadi ini mungkin meluruskan saja Bu atau Pak yang tadi nanya masalah pre-treatment ataupun cairan itu dari sublimasi kita nggak ada untuk cairan treatment. Biasanya untuk ini Pak, aplikasi-aplikasi yang memang di luar dari kelaziman desublimasi. Jadi sebenarnya kan secara lazimnya desublimasi itu diaplikasikan ke kain ya Pak ya? Ya, yang mengandung polyester ya. Betul, kainnya mengandung polyester. Nah, tapi memang tadi ya seperti saya bilang, di Indonesia ini kreativitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi ada beberapa Pak, exit your vision. Exit your vision, betul. Jadi ada beberapa beberapa aplikasi-aplikasi yang contoh tadi yang saya cerita Pak, untuk pembuatan kaligrafi di masjid, jadi dia ditempelinnya ke bahan porselen. Keramik tadi ya? Keramik, dan itu disemprotin dulu tuh, ada treatmentnya, seperti itu sih Pak. Ada. Coba kita lihat lagi Pak, adakah pertanyaan? Aplikasi di tumbler apakah tidak gampang luntur atau rusak warnanya? Nah, kalau tidak gampang rusak jadi kalau proses sublimasi ini ada 3 komponen penting sih sebenarnya. Pertama dari hasil cetak, yang kedua dari proses saat pemanasan, lalu media yang dipakai gitu loh. Nah, jadi ketiga hal ini biasanya saling terkait nih Pak. Kalau misalkan nyetaknya kurang panas gitu atau kurang lama, biasanya dia warnanya agak pudar.
Blur ya Pak ya? Agak blur. Kurang tajam gitu ya? Kurang tajam. Dan itu tapi kalau dia tingkat kelamaan ya, tahan betul. minyaknya ya. Oke. Makanya yang perlu diperhatikan biasanya suhu pada saat proses transfer dan lamanya proses pemanasan. Contoh tadi Mas Aldi bilang biasanya 5 menit. Nah, kalau kita cetak kita buat cuman 1 menit, pasti hasilnya nggak bakal maksimal. Tapi kalau once itu sudah terikat di dalam medianya, biasanya dia solid Pak ya. Ya. Maksudnya untuk kualitasnya oke gitu loh. Kadang justru kalau tumbler rusaknya itu karena kegesek ya, kegores benda lain ya. Iya, kalau saya hilang Pak biasanya Pak. Keluar masuk itu kan, keluar masuk waktunya udah selesai. Siap, silakan Pak Aldi. Ini tadi pakai berapa derajat Mas Aldi? 200 pakai ya? 200 Pak. Suhu yang dibutuhkan tadi 200 ya Pak ya? Sama 6 detik ya Mas? 6 berapa Mas? Mas Aldi? Gimana Waktunya Pak? 5 menit. 5 menit. 5 menit Pak. Oh. Loh, jatuh. Panas Pak. Iya, hati-hati. Bentar, kita tunggu dingin dulu ya. Iya. Nah, ini mesin pemanas ini dia juga ada tambahan seperti ini. Oh, itu yang untuk flat ya Mas ya, atau untuk piring ya? Ini untuk yang flat. casing handphone, untuk yang rock frame itu tadi pakai ini. Oh, ini berarti beberapa media bisa satu mesin ya? Satu itu multifungsi Pak. Multifungsi. Belilah Pak sudah. Beli Pak. Talangin dulu sih Pak. Sini untuk yang casing handphone itu sekali fungsi bisa masalah. Sebenarnya keunggulan ini banyak ya untuk merchandise itu kan banyak orang yang ingin beda, custom gitu Pak ya. Bisnis sekarang itu bisnis custom. Jadi orang lebih ingin tampil beda dibandingin yang lain. Ini bukan solusi ya untuk bisnis seperti itu sih. Dan produknya bisa fisik ya Pak ya, nggak usah nunggu banyak ya. Iya, betul. Lebih menguntungkan lagi. Jadi kalau misalkan coba mau bikin 10 gitu, atau contoh nih gelas couple gitu sama istri atau sama pasangan gitu loh. Pasangan itu ya istri sendiri bukan istri orang gitu loh kalau istri orang. Itu cuma bikin 2 ya bisa karena memang peruntukannya memang dia untuk custom dan masing-masing desain dibebaskan bebas gitu loh mau. Ya. Itu Pak dari Pak Leonardo. Dari Dokter Leona. Oh, Dokter Leona. Bahan porselen menggunakan water treatment bagaimana Pak? Saya kurang maaf. Jadi kalau porselennya itu nanti disemprotin dulu Pak. Disemprotin sama treatmentnya. Nah, nanti terus biasanya dipanasin dulu. Dipanasin dulu biar si treatmentnya itu menempel di atas permukaan porselen. Nah, setelah itu baru ditempel lagi menggunakan transfer seperti itu. Jadi prosesnya nambah 1 step. Saya waktu itu sih pernah diinfoin sama customer. Dia ada orderan, saya tanya orderannya apa Pak? Kaligrafi masjid. Kaget juga saya bilang. Terus dia tunjukin videonya, oh ya. Kalau misalkan nanti dari Pak Leona ini mau chat saya, nanti saya share videonya kalau masih ada. Nah ini nih hasilnya. Masih panas. Oke. Berarti itu tadinya polos ya Mas ya kan? Tadinya polos Pak. Polos terus dari sini Mas. Gitu. Oh. Nah, gradasi warnanya oke ya? Oke. Oh iya.
Oh, jadi harus di itu dulu ya, di benar tadi, jangan lupa di mirror. Karena nanti begitu proses dia akan kebalikannya gitu. Yang sebelum di print, yang sebelum di print. Sorry, ini yang di press. Itu yang kanan yang di print. Ya, yang ini yang cuma atas. Oke, jadi untuk teman-teman sekedar info, untuk proses desublimasi ini apa yang sudah dicetak di kertas itu hasilnya tidak sama dengan yang media yang mau kita aplikasikan. Biasanya di kertas itu warnanya lebih doff atau lebih turun, tapi nanti begitu masuk ke media yang kita mau aplikasikan biasanya warnanya lebih naik. Seperti itu. Nah, ini yang sudah di-press itu warna yang ada di kertas terus mau pindah ke botol. Ya. Hilang semua ya. Ini kertas transfernya hanya bisa dipakai sekali ya, teman-teman. Sekali aja. Sekali. Oke, ada pertanyaan. Menurut Pak Esti, ini hasilnya gimana? Bagus. Keren ya. Bagus. Jadi semua tinta yang ada di transfer paper itu bisa transfer ke media. Itu sih. Bisa. Ini sih sebenarnya. Itu bisa sampai ke dari sini, Pak. Iya. Kan kadang ada paper ataupun itu kan ada yang sebagian yang ke transfer. Kalau ini kan semuanya pure. Jadi setelah selesai di proses panasan atau proses transfer, papernya itu udah nggak ada tinta yang sisa, semuanya udah pindah ke medianya. Nah, ini sebenarnya bisa sampai layer-layer sini. Kalau yang keunggulannya sublimasi itu kayak gitu. Jadi dia itu bisa sampai ke lekukan-lekukan kayak gini. Kalau misalnya pakai yang kan ada juga tuh metode UV yang rotary itu pasti nggak bisa sampai lekukan-lekukan kayak gini. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ini ada nih pertanyaan, Pak, kalau sublim kain harus mengandung polyester, bahan blue-through seperti boneka gitu, atau selimut bayi atau handuk, apakah bisa? Ini pertanyaan dari Pak dokter yang Dokter Leonardo. Ya. Bisa Pak, kalau kayak handuk gitu ya. Kebetulan tuh kapan hari customer ada kesini mau coba bahan kayak yang biasa itu dipakai selimut ya, bayi itu loh, kayak selimut gitu ya. Loh, bisa. Selimut yang lembut itu ya Mas Raki ya. Itu bisa. Jadi gini Pak, untuk sublim ini di kain apapun bisa jenisnya, tapi tetap mengandung polyester. Kayaknya ada contohnya sih. Iya, untuk tinta sublim itu bisa support di kain-kain yang mengandung polyester. Seperti itu sih Pak. Minimal ada campuran polyesternya berapa persen? 50% kalau nggak salah. 50%. Itu 50 itu hasilnya lebih udah itu ya Pak ya. Udah masih bagus ya. Masih bagus ya. Ya. Terus tadi kalau tumblernya bahan kaca stainless. Kaca. Ini kaca. Pakai teknologi beda lagi ya. Enggak, ini kaca. Wah, itu kaca itu. Ini kaca teman-teman. Jangan dipercaya Mas. Enggak Pak, enggak bisa. Bisa. Kalau stainless saya belum pernah nyoba sih ya. Cuman memang ada stainless. Stainless ada ya? Oh iya itu. Oh iya betul. Kalau biasanya ada juga yang pakai untuk aplikasi foto, figura foto, dia menggunakan bahan namanya Chromalux. Tapi mungkin di sini bahannya agak susah dicari ya. Harganya juga mungkin lebih agak tinggi. Tapi itu kain tuh. Ada juga yang
Jadi kalau untuk media-medianya ini di marketplace sudah banyak sih Pak. Bapak searching atau googling gitu bahan untuk sublimasi gitu atau media itu nanti biasanya banyak tuh option-option pilihannya. Gantungan kunci seperti itu. Dia kayak bahan-bahan stainless itu bisa. Aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat ataupun kita produksi pakai sublimasi yang ditunjukin sama Mas Aldi sama Mas Corona ya. ya. Harusnya kok ada satu lagi sih. Itu gambar yang sama atau bukan, Mas? Beda, Pak. Pakai yang ini sebelah sini. Ini. Oh. Sekalian aja. Kalian aja. Boleh. Bahan promosi banyak juga ya Pak Ferdi ya untuk bisnis-bisnis promosi. Iya, betul. Untuk branding, gimmicks pertama. Untuk apa tadi? Yang dibilang Pak Ferdi tadi. Gimmick Ya? Meningkatkan brand awareness. Ya. Jadi memang promosi itu pasti nggak bakal ada habisnya Pak. Selama ada produk baru pasti promosi itu pasti jalan. Dan bahkan produk-produk lama pun tetap sampai sekarang tuh contoh kayak Indomie gitu, Supermie gitu. Sampai sekarang tetap aja masih ada promosinya kan. Seperti itu. Ada tambahan Pak. Perhitungan pemakaian tinta per meter. CPP-nya Pak. Oh ya, CPP. Nah, CPP ini biasanya cukup krusial ya. Karena menentukan cuan, Pak. Betul, karena kan ngitung cuan ini kan. Kalau di printer F530, F531 ke atas dari Epson sudah menyediakan namanya LFP Accounting Tools. Jadi program ini digunakan untuk menghitung kos tinta yang dikeluarkan setiap job yang dicetak. Nah, gitu misalkan kita ngeprint 10 meter tuh, nanti dia kelihatan tuh. Cyan-nya habis 2 mili, magentanya habis 3 mili, yellow-nya habis total habis 10 mili gitu. Misalkan seperti itu. Itu ada program accounting tools-nya. Tapi kalau di F130 ini belum disupport untuk program itu. Jadi kalau saya pernah ngitung sama teman-teman dari Epson, untuk printer seukuran L series ini, F130 ini dia satu kertas A4 itu membutuhkan sekitar 0,6 0,7 mili full page ya. Nah, full page-nya 0,6 0,7 mili. Nah, satu botol tinta itu sekarang harganya berapa sih ya? Kemarin tuh 226. 226.000. Itu 140 mili. 146 mili, sebentar saya hitung dulu. 226.000 dibagi 140 mili. Berarti 1 milinya 1.600. 1.600 dikali tadi 0,7 ya. 0,7. Berarti satu lembar A4 itu membutuhkan 1.130 perak untuk tintanya. Itu kan full ya, full ya, full. Kalau full page, full page. Untuk satu A4. Berapa tadi Pak? 1.130 ya Pak? Iya. 1.130. Nah, botol ini itu kalau nggak salah 30 ribuan. Berapa? 30 ribuan. Modalnya pira Mas? Polosnya 30 Pak. Polosnya 30. Iya.
Biasanya jual Ada yang 50 ke atas. 50-an ya. Iya sih. Kalau MOOC aja, kalau kita nyari di marketplace itu rata-rata sudah di atas 20-an. Harga MOOC-nya kalau MOOC itu sekitar 9.000-an. Ya, 10.000 sampai 12.000. Hampir bisa 2 kali lipat lah kalau MOOC. Tapi kalau untuk ini dia lebih tinggi lagi ya marginnya ya. Iya. Oh, udah zuhur di mana? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa tutup, Pak. Terima kasih ya teman-teman telah bergabung di webinar kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung kunjungi ke www.wujudunggul.com dan langsung aja juga visit juga ke sosial media kita. Jadi Wujud Unggul Official kita ada di Instagram, Facebook, TikTok juga ada. Gitu. Kalau misalnya butuh selain printer dari Epson untuk mesin dari mesinnya, kemudian bahan-bahan baku seperti ini dan yang ada di sini semuanya kita punya dan ready. Jadi one stop solution. Terima kasih Pak Firdi. Terima kasih Pak Hesti dan semua tim dari Epson Indonesia yang sudah bergabung pada webinar kita kali ini. Jadi sama-sama Saldi. Oke. Terima kasih juga Pak Hesti. Terima kasih Bapak Ibu untuk gabung dengan kami di acara saat ini. Terima kasih. Saksikan juga, ikuti juga webinar-webinar kita selanjutnya. Tetap stay tune di sosial media dari Wujud Unggul Official. Saya Aldi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.